Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih akan membahas tentang persamaan lingkaran bab 3 ya. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R. Oke. Di sini ada rumus contoh dan latihannya. Untuk yang pertama kita lihat bentuk model matematikanya untuk persamaan lingkaran yang berpusat di A, B, yakni seperti ini ya. Oke, kemudian kita ke contoh pertama, tentukan persamaan lingkaran berikut ini. Oke, kita ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada pusat di min 1,2. Ini min satunya adalah sebagai A ya, ini sebagai A. Kemudian yang duanya adalah sebagai B, yang ini adalah R-nya. Oke, kita tulis seperti ini dulu persamaan lingkarannya. Kemudian di sini ada X min A. Ya, ini X-nya tetap. Ini pengurangannya. Karena dia ketemu dengan negatif 1, maka dia jadi positif 1. Oke, kemudian Y-nya tetap. Dikurangnya tetap, B-nya 2, maka dia dikurang 2. Seperti ini ya. Oke, ini kenapa jadi positif 1? Karena ini ya, pengurangan ini dia ketemu negatif ini jadi positif, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk R-nya dikuadratkan, jadi 1/2 akar 3 nanti dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 1/4 dikali 3. Oke, kenapa 1/4 dikali 3? 1 pangkat 2 adalah 1, 2 pangkat 2 adalah 4, dan akar 3 dikuadratkan adalah akar 9 atau hasilnya adalah 3. Seperti ini. Maka kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. X plus 1 tutup kurung kuadrat ditambah Y min 2 tutup kurung lalu dikuadratkan sama dengan 3/4. Kemudian untuk nomor B-nya di sini seperti biasa kita tulis dulu persamaan lingkarannya. Oke. Kemudian ini ada X dikurangi A. A-nya adalah 5, maka X dikurang 5. Kemudian Y dikurangi B, karena ini dikurang lalu B-nya bernilai negatif, maka di sini menjadi positif ya. Oke, kemudian ini jari-jarinya kita kuadratkan. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 adalah 9, akar 2 dikuadratkan jadinya akar 4 atau hasilnya adalah 2. 9 dikali 2 adalah 18, maka persamaannya seperti ini. Kemudian kita ke persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan melalui titik X1, Y1. Pada sebelumnya Ibu di sini menulis Y2 ya. Ini salah pengetikan, maka sudah Ibu rubah menjadi X1, Y1. Oke, kemudian untuk formulanya adalah seperti ini. Dengan R-nya ya, untuk R kuadrat yang ini adalah bentuknya kita bisa rubah menjadi X1 dikurangi A tutup kurung lalu dikuadratkan ditambah Y1 dikurangi B tutup kurung dikuadratkan. Sebelumnya juga ini adalah Y2, Ibu sudah rubah sekarang menjadi Y1 ya. Sebelumnya kesalahan pengetikan, mohon maaf. Oke, kemudian nah jadinya seperti ini. Posisi R kuadratnya yang ini Ibu sudah rubah menjadi yang ini ya, ditulis di sini. Oke, seperti itu. Oke, ini adalah contohnya. Kita langsung bahas saja contohnya. Oke, di sini ada pusat di 2,-3 dan melalui titik 0,0. Nah, pusat itu adalah A, B. Kemudian melalui titik berarti ini X1-nya dan ini Y1-nya ya. Oke, persamaan lingkarannya adalah seperti ini tadi ya. Oke, sekarang kita rubah yang ininya. A-nya adalah bernilai 2, maka X dikurangi 2 lalu dikuadratkan. Y-nya dikurangi B, karena B-nya bernilai negatif kemudian ketemu dengan pengurangan maka jadi positif. Y plus 3 lalu dikuadratkan ya. Nah, sebelah sini X1-nya kita tulis sebagai 0 ya, maka 0 dikurangi 2 kemudian dikuadratkan ditambah buka kurung Y1-nya juga 0 dikurangi B, karena dikurangi B, B-nya bernilai negatif 3 maka dia menjadi positif ya. Oke, negatif ketemu negatif.
0 ditambah 3 jadinya ya, lalu dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 0 dikurang 2, yakni min 2. Lalu dikuadratkan, 0 tambah 3, yakni 3, lalu dikuadratkan. Maka 4 tambah 9, hasilnya adalah 13. Ini adalah bentuk persamaan lingkarannya ketika pusatnya 2,-3 dan melalui titik 0,0. Kemudian yang B, ya, kita beri keterangan di sini sebagai A, di sini sebagai B, lalu di sini 5-nya sebagai X1 dan 6-nya sebagai Y1. Oke, seperti yang A tadi, kita tulis dulu persamaan lingkarannya seperti ini. Oke, kita rubah. Di sini ada X dikurangi A, A-nya 1, maka X dikurang 1. Kemudian Y dikurangi B, karena B-nya 3, maka Y dikurang 3. Jangan lupa dikuadratkan masing-masing bagiannya. Oke, kemudian X1-nya adalah 5, maka 5 dikurangi A. Dikurangi A, maka 5 dikurangi 1, ya, A-nya 1. Ditambah Y1-nya adalah 6, 6 dikurangi B, B-nya adalah 3. Jangan lupa dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, maka 16 tambah 9 adalah 25. Ini adalah bentuk persamaannya. Oke, kemudian di sini yang C menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Oke, tentukan titik pusat dan jari-jari berikut. Oke, pembahasannya adalah untuk yang pertama ya. Oke, kita lihat ini adalah bentuk persamaan lingkaran untuk soal yang A. Oke, titik pusatnya adalah 1,2. Kenapa 1,2? Sekarang kita perhatikan. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, karena pusat itu adalah A, B. Maka kita lihat di sini, kalau di sini dia bernilai min 1 di sininya, maka kita ambil pusatnya positif, yakni positif 1. Nah, ini juga sama, ini negatif 2, maka kita tulis sebagai lawannya, yaitu 2. Ya, maka pusatnya adalah 1,2. Kemudian untuk jari-jarinya, karena ini adalah 25 itu adalah R kuadrat, ya, punyanya R kuadrat, maka jadinya seperti ini. Maka R sama dengan akar dari 25, ya, ini pangkat 2-nya pindah ruas menjadi akar, sehingga R-nya adalah 5. Maka titik pusatnya adalah 1,2 dan R-nya adalah 5. Oke, kemudian yang ini, nah, kita tulis ini sebagai A, ini sebagai B. Karena ini positif 3, kita tulis lawannya, yaitu min 3. Karena ini negatif 2, kita tulis lawannya, yakni 2. Maka titik pusatnya adalah min 3,2. Kemudian ini adalah R kuadratnya, maka R kuadrat sama dengan 9, atau R sama dengan akar dari 9 adalah 3. Maka titik pusatnya adalah min 3,2 dan R-nya adalah 3. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun persamaan lingkaran yang diketahui diameternya. Ini hampir sama ya seperti sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan. Oke, untuk mencari pusat lingkaran adalah X dari A ditambah X dari B lalu bagi 2, Y dari A ditambah Y dari B lalu bagi 2. Kemudian untuk jari-jari dari lingkaran tersebut adalah setengah dari ruas garis AB. Ini AB-nya adalah diameter ya. Oke, setengah dari ruas garis AB. Maka setengah akar X dari B dikurangi X dari A, lalu dikuadratkan ditambah Y dari B dikurangi Y dari A, lalu dikuadratkan. Oke, ini adalah contohnya. Tentukan persamaan lingkaran yang diameternya merupakan garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Oke, kita lihat di sini ada A dan B-nya. X dari A adalah 1, ya. Oke, kemudian X dari B adalah 9, maka 1 tambah 9 lalu bagi 2, yakni 5. Kemudian Y dari A adalah 5, kemudian Y dari B adalah min 1. Karena dia ditambah, ya, maka ini plus ketemu dengan min, jadinya min ya, maka 5 dikurang 1.
5 dikurang 1 adalah 4. 4 bagi 2 adalah 2, maka 5,2. Nah, kemudian ini jari-jarinya. X dari B dikurangi X dari A dikuadratkan ditambah Y dari B dikurangi Y dari A dikuadratkan, hasilnya adalah ini 9 dikurang 1, karena 9 itu dari X-nya B ya, X-nya titik B, kemudian X-nya titik A adalah 1, maka 9 dikurang 1 seperti itu ya. Kemudian Y dari B adalah min 1, kemudian Y dari A adalah 5 ya, ini jadinya min 1 dikurang 5 ya, seperti ini pengurangan dari atas ini ya, dari sini. Oke, maka 9 dikurang 1 adalah 8 kuadrat ya jadinya, kemudian ditambah min 1 dikurang 5 adalah min 6, punya hutang 1, utang lagi 5, jadi hutangnya 6, karena hutang jadi di sini masih negatif ya, lalu dikuadratkan, maka hasilnya adalah 64 ditambah 36 yakni 100, akar dari 100 adalah 10 dibagi 2 yakni 5 ya, seperti itu, maka R nya adalah 5 ya, seperti itu. Maka karena kita sudah tahu pusatnya adalah 5,2 dan R nya adalah 5, maka di sini X dikurangi 5, 5 nya sebagai A, kemudian Y dikurangi 2, 2 nya sebagai B sama dengan, karena ini R saja, kemudian ini R kuadrat, maka 5 kuadrat atau 25. Maka ini bentuk persamaan yang kita cari. Oke, kemudian kita ke menyusun persamaan lingkaran berpusat di A, B dan menyinggung sebuah garis lurus. Oke, ini adalah bentuk yang akan kita gunakan ya, kalau berpusat di A, B dan menyinggung sebuah garis lurus. Ini yang akan formula yang ini yang kita gunakan. Oke, langsung saja ke contohnya ya. Yang ini tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 2,3 serta menyinggung masing-masing garis berikut. Yang pertama menyinggung sumbu X. Yang kedua menyinggung garis 8X min 6Y tambah 10 sama dengan 0, kemudian yang C-nya adalah Y plus 2 sama dengan 10, sama dengan 0 ya, maaf. Oke, sekarang pembahasannya. Oke, pusat lingkarannya adalah 2,3 serta menyinggung sumbu X, berarti Y-nya 0 di sini. Jadi kalau menyinggung sumbu X, maka Y-nya 0. Kalau menyinggung sumbu Y, maka X-nya yang 0. Ya, sekali lagi, kalau menyinggung sumbu X, maka Y-nya yang 0. Kemudian kalau menyinggung sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. Oke, karena bentuknya seperti ini, AX ditambah B ditambah C sama dengan 0 ya, yang sebelumnya kita lihat di materi sebelumnya, maka jadinya seperti ini. Kita cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke, sekarang kita lihat. Karena menyinggung sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Karena Y-nya sama dengan 0, ya, maka di sini kita lihat Y-nya di sini berarti memiliki koefisien 1, ya. Y di sini berarti memiliki koefisien 1. Maka 1 itu adalah sebagai B besar. Karena B ini adalah koefisiennya Y. Sehingga B-nya adalah bernilai 1. Kemudian di sini tidak ada nilai C, ya, karena hanya Y sama dengan 0 saja, maka C-nya 0. Begitu pula di sini tidak ada AX, ya, yang ada hanya BY di sini, di Y sama dengan 0 ini. Sehingga AX juga tidak ada, maka A-nya adalah 0. Oke, sekarang sudah kita cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, maka kita ke persamaan lingkarannya ya, yang ini. Ya, sekarang jangan lupa ini X dikurangi A, A-nya ganti menjadi 2, jadi X dikurang 2, lalu dikuadratkan ditambah Y dikurangi B, B-nya adalah 3, lalu dikuadratkan. Oke, sekarang karena A besarnya adalah 0, kita tulis 0 di sini. Kemudian dikali A kecilnya adalah 2, kita tulis 2, ditambah B besarnya adalah 1, tulis 1,
kemudian B kecilnya 3, jadi kita tulis 3, 1 dikali 3, ditambah C-nya adalah 0. Kemudian akar dari, ini A besarnya adalah 0, ya, jadi 0 kuadrat ditambah B besar yang ini juga 1, jadinya 1 kuadrat. Oke. Sehingga ini 0 dikali 2, 0. Kemudian 1 dikali 3, 3. Lalu ditambah 0, ini hasilnya adalah 3. Kemudian yang ini 0 kuadrat adalah 0, tambah 1 kuadrat adalah 1. Mereka dijumlahkan hasilnya 1, jadi akar 1. Oke. Kemudian jadinya akar 1 adalah 1, maka 3 dibagi 1 adalah 3. Ya, 3 kuadrat adalah 9. Atau seperti ini bisa kalian gunakan, ya. Kalau menyinggung sumbu X, maka R-nya sama dengan mutlak dari ordinat. Ordinat itu yang mana? Ordinat adalah yang sebelah sini. Nah, maka kalau menyinggung sumbu X, maka R-nya sama dengan mutlak dari ordinat, ya, yang ini. Karena dia mutlak, ya, maka nanti hasilnya positif, walaupun nanti ordinatnya bernilai negatif. Oke, karena ini kebetulan positif, maka hasilnya ya positif. Kalau misalkan ini min 3, maka di sini mutlak min 3 adalah 3, ya. Oke, setiap nilai mutlak itu hasilnya positif. Nah, Bu, bagaimana kalau dia menyinggung sumbu Y? Kalau dia menyinggung sumbu Y, maka R sama dengan absis. Yang mana yang absis? Yang sebelah sini, ya. Sebelah sini absis, ya. Oke, maka absisnya adalah 2, mutlak dari 2. Oke, sekarang kita kembali ke topiknya, ya. Oke, karena dia menyinggung sumbu X, maka R sama dengan mutlak dari ordinat, ya, ini angka 3. Mutlak dari 3 adalah 3. Sehingga yang ini, ya, jangan lupa X dikurangi A-nya adalah 2, maka X dikurangi 2, tutup kurung, lalu dikuadratkan, ditambah Y dikurangi B-nya adalah 3, maka Y dikurangi 3, lalu dikuadratkan. Kemudian ini kan 3 hanya R saja, nilai R, ya, maka kalau R kuadrat, ya 3-nya dikuadratkan, jadinya 9, ya, sama. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk pembahasan yang B, kita selidiki di sini. Nah, di sini ada nilai A-nya 8. Kemudian di sini ada nilai B-nya adalah min 6. Kemudian ini C-nya adalah 10. Oke. A besar dikali A kecil, A besarnya 8, A kecilnya 2, maka 8 kali 2. Ditambah B besar kali B kecil, min 6-nya dikali 3. Kemudian ditambah C besarnya adalah 10. Oke, jadi seperti ini. Jangan lupa A kuadrat tambah B kuadratnya juga sama, ya. Kalian isi sesuai dengan bagiannya. Oke, maka jadinya seperti ini. 8 kali 2 adalah 16, kemudian min 6 dikali 3 adalah min 18, ditambah 10. Yang ini 8 pangkat 2 ditambah min 6 pangkat 2, jadinya yang ini 64 ditambah 36. Sehingga hasilnya adalah 8/10, ya. 8/10 itu 8-nya itu dari 16 ditambah min 18, jadinya adalah min 2. Min 2 tambah 10, yakni 8, ya. Oke, kemudian 64 tambah 36, 100. Akar dari 100 ada 10. Ini tidak Ibu jelaskan lagi, ya, karena sudah diulang-ulang bagaimana cara meletakkan A dan B-nya. Oke, sehingga 8 kuadrat adalah 64, 10 kuadrat adalah 100. Oke, nah, ini boleh penulisannya seperti ini, boleh, atau mau dirubah seperti ini. Nah, ini 100-nya sebagai penyebut, kalian pindahkan ke sebelah kiri menjadi di depan sini 100, kemudian, ya. Nah, oke, jadi 100-nya dipindahkan ke depan sini sama ke depan sini, jadinya 100 buka kurung X min 2 tutup kurung lalu dikuadratkan, ditambah 100 buka kurung Y min 3
lalu ditutup kurung dan dikuadratkan sama dengan 64, seperti itu. Kemudian yang C-nya, nah oke, menyinggung Y plus 2 ini sama dengan 0 ya. Mohon maaf, ini adalah Y sama dengan 0. Oke, kita tulis dulu seperti biasa formulanya. Nah sekarang kita lihat, karena Y plus 2 sama dengan 0, maka ini kan tidak ada variabel X-nya ya, maka A-nya dia 0. Oke, kemudian B-nya adalah koefisien dari Y. Koefisien dari Y berapa? Koefisien dari Y 1. Kemudian konstantanya adalah 2. Ya, seperti itu. Oke, maka jadinya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat kenapa ini 1 dikali 3. Nah, karena A besarnya itu 0. Nah, kemudian dikali dengan A kecilnya adalah 2. Oke, 0 kali 2 kan 0 ya, jadi Ibu tidak tulis lagi di sini. Kemudian B-nya adalah 1, B kecilnya adalah 3. Jadinya 1 kali 3. Ditambah C besarnya adalah 2 ya. Ini. Oke. Lalu akar dari A kuadrat, A-nya adalah 0 tadi ya, dikuadratkan ditambah B besarnya adalah 1, maka satunya dikuadratkan. Sehingga 1 kali 3 adalah 3 ditambah 2, yakni 5. 0 kuadrat tambah 1 kuadrat, yakni 1. Ya, lalu diakarkan. Maka 5 dibagi 1. Hasilnya adalah 5. 5-nya dikuadratkan jadi 25. Ya, ini adalah bentuk persamaannya. Oke, seperti itu. Oke, sebelumnya jangan lupa ini sama dengan 0 ya. Ibu lupa mengetiknya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Posisi suatu titik C, D terhadap lingkaran. Ya, lingkarannya adalah seperti ini bentuknya. Oke, menentukan posisi suatu titik C, D terhadap lingkaran. X min A tutup kurung kuadrat ditambah Y min B tutup kurung kuadrat sama dengan R kuadrat dilakukan dengan mensubstitusikan C, D ke lingkaran tersebut dan membandingkannya dengan nilai R kuadrat. Jadi nanti setelah disubstitusikan nanti dibandingkan dengan nilai R kuadratnya. Oke, ini yang harus diperhatikan, kalau C, D-nya itu di dalam lingkaran, maka ya dia nilai C min A tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung D min B dikuadratkan itu kurang dari R kuadrat. Kemudian kalau pada lingkaran ya, maka titiknya di sini. Kalau pada lingkaran maka di sininya sama dengan R kuadrat. Kalau di dalam lingkaran, oke, mohon maaf, ini kalau di luar lingkaran ya. Oke, ini bukan di dalam tapi di luar. Nah, mohon maaf. Ini kan titiknya di luar ya. Di luar. Karena di luar lingkaran maka dia lebih besar dari R kuadrat. Oke, kita ke pembahasan contoh 6. Di sini ada P dalam kurung 1,1 dan L-nya adalah X plus 3 dikuadratkan ditambah Y min 2 tutup kurung dikuadratkan sama dengan 9. Nah, ini bagian yang ini nanti kita tulis dulu ya. Bagian yang ini nanti kita tulis ulang. Oke. Nah, ini X-nya nanti kita ganti sebagai angka yang di sini. Kemudian Y-nya juga sama. Jadi ini X, Y. Sehingga X dan Y-nya kalian masing-masing ganti. Ya. Maka
X-nya di sini diganti 1, 1 tambah 3. Y-nya di sini diganti 1. 1 dikurang 2. Ya, seperti itu. Nah, 1 ditambah 3 adalah 4. 4 dikuadratkan, hasilnya adalah 16. Oke, ditambah 1 dikurang 2, min 1. Min 1 dikuadratkan, hasilnya adalah 1. 16 ditambah 1 adalah 17. Seperti itu. Nah, kemudian 17 lebih apa dari 9? Ternyata 17 lebih besar dari 9. Karena dia lebih besar, ya, maka kesimpulannya adalah titiknya, titik dari 1,1 terletak di luar lingkaran. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada titik 3,5. Ini posisinya pada lingkarannya itu ada di mana? Oke, ini adalah X-nya, ini Y-nya. Kalian ganti X dan Y ini sesuai dengan masing-masing angkanya. Ya, jadi ini nanti ditulis kembali sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kemudian karena X-nya 3, tulis 3, kemudian Y-nya 5, tulis 5 ya. Ya, sehingga di sini 3 dikurang 3 adalah 0. 0 dikuadratkan 0. Lalu 5 dikurang 2 adalah 3. 3 dikuadratkan adalah 9. Ya. Oke, 9 yang ini ya, ini hasilnya adalah 9 dari operasi ini ya. 9 lebih apa dari 9? Ternyata sama dengan ya. Sama hasilnya. Karena dia sama, maka dia titiknya itu terletak pada lingkaran yang ini ya, seperti itu. Kemudian contoh 7. Tentukan nilai A agar titik A, akar 3 terletak pada lingkaran. Oke. Karena terletak pada lingkaran ini, kita tulis ulang lingkaran yang X plus 4 dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan 12, kita tulis ulang. Oke, seperti ini. Maka yang ini, A yang ini kita sebut sebagai nilai X ya. Kemudian akar 3 kita sebut sebagai nilai Y. Maka setiap ada X, setiap ada Y kita ganti dengan mereka ini ya. Jadinya bagaimana? Oke, seperti ini ya. Oke, X-nya adalah A ditambah 4 lalu dikuadratkan, ditambah Y-nya adalah akar 3 lalu dikuadratkan. Oke, kemudian yang ini tetap kita tulis. Nah, ini akar 3 dikuadratkan adalah akar 9. Akar 9 adalah 3. Ini 3 ada di ruas kiri, pindah ke kanan jadi negatif. Maka 12 dikurang 3. 12 dikurang 3 adalah 9. Kemudian, nah ini ada kuadratnya. Kuadrat pindah ke kanan jadi akar. Ya, jadi akar 9. Oke, seperti itu. Nah, kenapa ini ada plus minusnya nih? Karena kan kita menentukan titik. Karena titik itu bisa jadi plus, bisa jadi min. Ya, kayak gitu. Sehingga akar dari 9 adalah 3. Maka A plus 4 sama dengan plus minus 3. Oke, karena ada dua kemungkinan titik tersebut, maka kita cari tahu satu-satu. A plus 4 sama dengan 3. Yang positif dulu. Maka A sama dengan 3 dikurang 4. Ini 4-nya pindah ruas jadi negatif. Kemudian A sama dengan min 1. Atau, nah ini A tambah 4 sama dengan min 3. A sama dengan min 3 dikurang 4. A sama dengan min 7. Oke, maka nilai A adalah min 1 atau min 7. Oke, seperti itu. Oke, untuk melihat pemahaman kalian, silahkan coba kerjakan latihan berikut ini. Ya. Oke, ini ada 4 soal. Ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan. Oke, jika ada pertanyaan silakan hubungi WhatsApp Ibu ya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.